tiba-tiba di hasil fotonya itu ada sebuah tangan itu tangan yang kayak banyak uratnya gitu, pokoknya dia tuh putih dan banyak uratnya. Nah itu dia ngeliat, ini kan tangannya lagi foto dua kayak gini ya kan, foto dua kayak gitu biasa nih, foto jadul. HP-nya itu HP Nokia jadul yang nggak bisa diedit, yang nggak bisa, pokoknya pada tahun itu tuh nggak ada yang namanya editan, nggak ada yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, pada hari ini bukan malam, karena kenapa nggak bawa malam mbak? Itu dikarenakan saya sedang sibuk. Jadi nanti nih ya, nanti insya Allah, nggak janji juga, nanti insya Allah ada sebuah cerita yang akan saya bawakan itu pada malam hari. Itu bener-bener nggak cocok siang hari. Karena kenapa? Di cerita ini tuh yang saya mau bawakan malam, itu udah 3 kali aku baca, ya kan? Tetep aja nangis, nggak tahu kenapa nih, tes air mata aja nggak tahu. Tapi bukan cerita ini ya, ini nggak terlalu apa ya, nggak sedih maksudnya kalau yang ini. Tapi kalau yang saya mau bawakan malam itu, ya suasananya memang harus bener-bener malam dan harus bener-bener hening, biar tersalurkan tuh biar kalian masuk ke dalam cerita, biar kalian tuh baca merasakan lewat motor kayak mana. Oke lanjut ya, biar aja motor tetap aja lewat. Oke, maksudnya biar tersalurkan nih gimana ceritanya dan kalian tuh bisa merasakan suasana hatinya si penulis ini, biar nyampe gitu. Ini saya akan membawakan cerita dari yang namanya Tina. Oke, itu nama samaran. Saya mau hampir sebut nama asli tadi. Oh no, jangan dong nama asli, bahaya. Kenapa enggak saya sebut nama aslinya? Ya sama seperti alasan biasanya, yaitu keluarga. Jadi takutnya keluarga nggak terima nih dengan cerita ini. Dan lagian ini tuh menyangkut orang banyak. Oke. Nah jadi kisahnya si Tina ini punya ayah. Dia itu adalah seorang kepala desa. Dan dia meninggal tahun menjabat kepala desa. Gimana ceritanya? Ayahnya si Tina ini punya niatan untuk mencalonkan menjadi seorang kepala desa. Nah pada saat itu kepala desanya mereka itu udah meninggal dan digantikan sama sekretarisnya, wakil kepala desa. Kepala desanya mereka itu meninggalnya menurut mereka nggak wajar. Karena kenapa? Dia itu meninggal dalam keadaan muntah darah. Habis itu nggak dibawa ke rumah sakit karena rumah sakit jauh alasannya, padahal seorang kepala desa ya masa nggak diusahain gitu. Nah meninggal kayak gitu aja. Kekhawatiran keluarga terhadap bapaknya si Tina itu memang ada, mau jadi calon kepala desa, namun desanya mistis banget, mereka itu bisa bersaing dengan hal-hal yang gaib. Yang gaib di desa ini itu bukan hal yang aneh. Bahkan kepala desa yang udah meninggal itu pernah membuat satu ritual. Satu kampung, satu desa itu diajak buat ritual di sebuah balai desa. Nah di situ banyak tuh ribuan orang datang dan di situ banyak sesajennya itu sampai 7 sesajen kan, 7 sesajen di situ. Yang satu dilepas di laut, dilepas di ini ya apa sih namanya, dibawa ke laut lah ya. Nah yang satunya lagi dibawa ke gunung dan pokoknya yang lain, pokoknya sesajennya itu ada 7. Nah itu dibuat oleh kepala desa, disetujui sama kepala desa yang belum meninggal nih, yang udah meninggal. Nah pada saat itu semua orang pada gembira karena kenapa? Ini katanya untuk obat kampung, apalah namanya, bla bla bla. Jadi mereka ini belum paham
belum paham akan yang namanya kesesatan gitu, belum paham mereka. Ini kan ceritanya pada tahun 2003, itu pasti belum ada media. Udah ada sih media TV, tapi tiba-tiba gelap. Dari pembuatan ritual itu si kepala desa meninggal dunia. Nggak tahu itu ada hubungannya apa gimana, nggak tahu dah. Jadi kita kembali ke ceritanya si Tina. Kenapa gelap? Nggak tahu. Mataharinya redup sayang, dan ini nggak ada lighting. Saya nggak bawa lighting, saudara-saudara. Oke lanjut ya. Kok gelap ya, gimana? Coba. Cerita ini menurut saya menarik. Ya udah kita lanjut, oke? Nah, jadi si Tina ini ayahnya itu terpilih menjadi seorang kepala desa, dan mereka itu merayakan ayahnya menjadi kepala desa. 2 tahun ayahnya si Tina menjabat menjadi seorang kepala desa, itu tiba-tiba ayahnya si Tina jatuh sakit, dan sakitnya itu sakit perut. Pada saat itu ayahnya nggak dibawa ke rumah sakit. Bising. Nggak dibawa ke rumah sakit itu dikarenakan yang pertama biaya, yang kedua jauh. Jadi rumah sakit itu jauh dan biaya itu agak mahal kalau masuk rumah sakit. Hanya seperti itu. Dan menurut mereka sakit ayahnya si Tina ini bukanlah sakit medis menurut mereka. Karena kenapa? Yang pertama, keganjalan yang pertama nih, itu sakitnya ada waktunya, punya waktu. Jadi tiap malam sekitar jam-jam tengah malam tuh baru sakit. Kalau masalah sakit medis itu kan nggak mungkin ada waktunya, ya kan? Mau kapan pun sakitnya itu pasti sakit datang gitu kan. Itu berarti menurut mereka bukan medis. Karena kenapa? Ada waktunya. Itu keganjalan yang pertama, keganjilan maksudnya. Mereka yakini bahwa ini hal yang dikirim oleh seseorang melalui hal yang gaib, yaitu tiba-tiba celana dalamnya si ayahnya si Tina hilang. Nah, itu bertepatan dengan ayahnya si Tina jatuh sakit. Nah, 2 hal ini membuat keluarga yakin bahwa ini bukan medis, ini harus ditangani. Ini harus ditangani di sini, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Sekian hari penyakitnya ayah si Tina ini nggak kunjung sembuh, itu sampai sekitar sebulan. Nah, pada suatu ketika ayahnya si Tina kedatangan sahabatnya dia yang mau ngejenguk. Sebenarnya sahabatnya ini baru kali ini nih datang ke situ, nggak tahu kenapa, pokoknya baru kali itu. Pada saat sahabatnya datang, dia ngomong, ayahnya si Tina, tolong bawa saya ke kamar mandi. Dibawa nih, dipapah nih sama sahabatnya, dibawa ke kamar mandi, kan sama-sama laki-laki, nggak kenapa-napa. Dibawa nih, dipapah ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi dia cerita, saya ini sepertinya dikerjain sama orang. Itu dalam kondisi lemas ya kan, karena udah nggak makan, makannya tuh cuma dikit aja, pokoknya udah nggak masuk nggak masuk nutrisi ke badannya dia. Jadi si temennya nih ngomong, Kamu emangnya kenapa? Dikerjain kenapa? Masa iya tiba-tiba celana saya hilang, celana dalam nih. Dan pada saat hilang, saya itu langsung jatuh sakit. Pikirannya saya itu ke situ bahwa saya sedang dikerjain sama orang. sahabatnya ini ngomong, Kamu jangan pikirannya tuh kayak gitu. Kamu pikirannya yang baik-baik, apalagi lagi sakit. Kamu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar. Emang gitu sakit, pikirannya tuh kemana-mana. kejadian itu dia cerita. Besoknya tiba-tiba ayahnya si Tina meninggal dunia. Sahabatnya itu langsung shock dan dia cerita pada anaknya dia, padahal saya baru kemarin cerita sama ini almarhum, cerita bahwa dia itu lagi dikerjain sama orang. Dia pokoknya cerita semua sampai netes air matanya itu karena nggak tega ngelihat sahabatnya.
lagi sakit gitu. Pada saat ayahnya si Tina meninggal dunia, ada nih sebuah kejadian yang menggemparkan sekolahnya dia. By the way, si Tina ini sekolah, dia itu sekolah madrasah dan dia itu kelas 1 madrasah. Dan dia punya adik kelas 6 SD. Jadi kejadiannya itu pada siang hari, padahal pada waktu itu siang hari adiknya si Tina lagi foto. Dia foto lagi di kamar nih, foto-foto gitu. Nah, tiba-tiba di hasil fotonya itu ada sebuah tangan itu tangan yang kayak banyak uratnya gitu. Urat, pokoknya dia tuh putih dan banyak uratnya. Nah, itu dia ngeliat, ini kan tangannya lagi foto dua kayak gini ya kan, foto dua kayak gitu, biasa nih foto jadul. HP-nya itu HP Nokia jadul yang nggak bisa diedit, yang nggak bisa, pokoknya pada tahun itu tuh nggak ada yang namanya editan dan nggak ada yang namanya aplikasi Ghost atau apa lagi tuh, nggak ada. Jadi HP yang dipakai itu HP kamera Nokia, ya saya sebut brand nggak apa-apa ya. HP Nokia ada kameranya dan itu ada tombolnya. Jadi belum HP secanggih sekarang, bukan. Nah, saat itu hasil fotonya diliatin sama si Tina. Adiknya ngeliatin nih sama si Tina. Kak, ini coba lihat, ada tangan di foto saya, hasil foto saya gitu. Nah, si Tina ngeliat itu langsung kaget nih. Lah, ini tangannya siapa kok kayak gini, gambarnya pucat dan ada urat-uratnya gitu. HP itu dibawa ke sekolahan dan menjadi viral satu sekolah. Karena kenapa? Dia ngeliatin nih sama temen-temen, coba lihat nih hasil foto adik saya. Kalian pernah ngeliat nggak hasil foto kayak gini? Ini apa? Gitu ditanya nih sama dia, ingin menjawab keraguannya dia. Ini hasil foto ini tuh kayak gimana? Ini apa? Foto itu mengerikan, jadi foto itu dihapus sama si Tina. Oleh sebab itu kita nggak bisa lihat fotonya. Kalau ada pasti saya posting fotonya biar kalian ikut merasakan kengerian foto itu. Oke, sekian dulu cerita dari si Tina. Insya Allah menarik bagi saya. Kalau bagi kalian gimana, menarik apa enggak? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa kirim cerita kalau kalian ingin dibawakan ceritanya sama saya. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kirimnya di email yang saya cantumin di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.